Halo semuanya. Kali ini kita bakalan belajar tentang cara membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Oke, kita mulai aja ya dari Microsoft Word. Nah, kali ini aku pakai Word Office 365. Tapi sebenarnya ada beberapa yang kayak 2010 ke atas itu masih bisa kok dipakai. Tapi kalau yang 2007 belum coba. Mungkin sama juga sih. Oke, kita mulai aja ya. Nah, ini menurut versi aku sendiri ya teman-teman. Jadi yang pertama kita bakalan buat sectionnya dulu. Nah, section itu apa sih? Section itu untuk memisahkan bagiannya dari, misalnya kalau kita mau pisahin section antara halaman 1 dan halaman 2, kita bisa buat nih halaman 2 ini kita bisa buat jadi landscape kayak gitu, atau misalnya di halaman 1 kita mau buat halamannya huruf, terus halaman 2 kita mau buat halamannya jadi angka. Nah, itu bisa dengan section kayak gitu. Oke, pertama kita munculin dulu sectionnya. Kita lihat dulu di sebelah kiri sini. Di kiri sini kalau ada sectionnya, kalau nggak ada kita klik kanan di bagian sini. Nah, kemudian sampai muncul section, terus diklik. Nah, sampai dia muncul kecentang kayak gini, berarti dia udah muncul. Kita lihat tuh, dia udah muncul section 1. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama kita akan misahin section dulu. Nah, misahin sectionnya gimana sih? Misahin sectionnya itu kita lihat dulu nih, nanti halamannya kita akan buat bagi-baginya tuh di bagian mana. Misalnya, aku pengen buat daftar isi itu beda halamannya sama bab 1 dan seterusnya. Kemudian saat daftar pustaka juga akan berbeda halamannya. Nah, berarti kita akan bisa section mulai dari sini dong, dari daftar isi. Nah, cara pisahin sectionnya gimana? Cara pisahin sectionnya ada di menu layout. Di menu layout, layout, kemudian bricks. Nah, di sini ada dua cara nih, teman-teman. Ada next page dan continuous. Nah, apa bedanya? Kalau next page ini kita pisahin section dan pisahin page-nya juga, atau pisahin halamannya juga. Jadi misalnya kalau dia ada di halaman 2, berarti kalau kita pakai next page dia akan jadi ke halaman 3 seperti itu, dan sectionnya juga pisah gitu, jadi berubah. Nah, tapi kalau continuous dia udah ada di halaman yang sama, tapi kita hanya ubah sectionnya aja gitu. Nah, kalau ini kan daftar isi udah bener tuh di halaman 2 halaman sendiri gitu, jadi kita tinggal pakai yang continuous gitu. Nah, kita lihat lagi ke bawah. Oh ya, halamannya udah berubah. Jadi sectionnya udah berubah jadi section 2 gitu. Nah, kemudian kita lihat ke bawah, daftar gambar, ya tetap section 2. Nah, kan daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel akan kita buat nomor halamannya sama. Jadi sectionnya tetap dibuat sama aja, seperti itu. Nah, kita akan ubah lagi nanti di bab 1. Kita nanti misalnya kita bakalan ubah jadi angka di bab 1 ini. Halamannya jadi angka gitu, 1 dan sampai seterusnya. Nah, jadi kita akan pisah section lagi. Caranya sama. Kursornya taruh di sini, di awal dari halaman, kemudian tetap di menu layout, terus di bricks lagi, kemudian di continuous. Nah, ubah sectionnya jadi section 3. Oke, kita lanjut terus. Nah, di sini juga aku udah taruh gambar dan aku udah taruh tabel. Jadi contoh-contohnya gitu loh. Jadi kita tinggal ngubah juga kita lihat cara masukin gambar dan tabel. Nah, Nah, setelah itu kita akan ubah di daftar pustakanya. Karena daftar pustaka kita akan buat nomor halamannya itu nanti berupa huruf. Jadi kita ubah juga dari section 3 jadi section 4. Caranya sama, yaitu layout, bricks, kemudian continuous. Nah,
keubah kan sectionnya jadi section 4. Oke, setelah itu kita akan buat langkah kedua. Langkah selanjutnya kita akan buat leveling. Setelah leveling itu apa sih? Leveling itu kita akan menentukan tingkatannya. Nah, tingkatannya seperti apa? Nanti kita lihat sama-sama ya. Pertama kita lihat dulu nih, kita mau lihat menunya ada di view, kemudian navigation pane. Oke, nah nanti di sini akan muncul nih kalau kita udah buat levelnya seperti itu. Jadi oke, kita mulai ya. Nah, di sini daftar isi. Kalau untuk buat leveling ini ada dua cara. Aku tunjukin ya dua caranya. Cara yang pertama tuh di blok dulu daftar isinya. Kemudian kita ke menu references. Ke menu references. Oke, ke menu references. Nah, kemudian kita add text. Nah, kemudian kita tinggal ubah level 1, level 2, atau level 3. Biasanya sih kalau untuk mempermudah, kalau saya sih gini, kalau misalnya dia kalau misalnya dia bab yang baru atau suatu ya bab yang baru gitu, biasanya pakai level 1. Tapi kalau misalnya dalam bab 1 itu kan ada bagian-bagiannya. Nah, misalnya bab 1 kemudian 1.1. Nah, itu udah kalau ketika udah 1.1 itu akan jadi level 2. Kemudian di dalam 1.1 itu ada bagiannya lagi, misalnya A, B, C. Nah, itu akan pakai lagi level 3 gitu. Pokoknya semakin dia ke dalam, semakin levelnya bertambah. Oke, kita coba sama-sama ya. Nah, ini karena ini yang baru, jadi kita buat level 1. Oke, nah ketika kita udah buat, dia muncul di sini nih, daftar isi gitu. Itu cara yang pertama. Kita blok lagi. Kemudian kita add text, kemudian kita pilih level 1 lagi. Nah, muncul nih di sini daftar gambar. Oke, cara yang kedua ini biasanya aku juga lakuin sih yang cara kedua ini. Nah, cara keduanya itu ada di menu view, kemudian di outline. Oke, nah nanti tampilannya bakalan jadi kayak gini teman-teman. Nah, setelah itu kita tinggal klik aja, misalnya di tempat mana nih, kita belum nih. Tadi kan baru daftar isi, daftar gambar. Sekarang daftar tabel nih, kita klik aja daftar tabelnya, nggak perlu di blok. Klik aja. Kemudian di sini body text kita ganti nih, ada level 1 sampai level selanjutnya. Tapi kita pilih level 1 di sini karena dia sejajar kan dengan daftar isi dan daftar gambar. Nah, kemudian masuk ke bab 1. Bab 1 sama, kita pilih lagi level 1. Oke. Nah, ini nih teman-teman yang aku bilang, dalam bab 1 ada bagiannya kan, 1.1 latar belakang. Nah, ini kita akan buat jadi level 2. Level 2 ya, teman-teman. Oke. Ini juga nih. Ini kan masih di dalam bagiannya bab 1, jadi kita tetap buat level 2. Ini juga nih, level 2. Nah, ini kan sekarang udah bab 2, jadi kita sudah buat dia level yang baru lagi. Oke, terus ini jadi level 2. Ini juga level 2. Nah, ini teman-teman, kan di dalam 2.2 ini ada bagiannya nih A, B, dan C. Nah, ini yang saya sebut semakin dia ke dalam, semakin tambah level gitu. Nah, jadi yang bagian A ini kita pilih jadi level 3 karena dia di dalam bagian level 2. Jadi ketika misalnya di bagian A ini ada bagiannya lagi, berarti kita harus memilih level 4. Seperti itu teman-teman. Nah, yang B juga level 3 karena dia masih ada di dalam bagian 2.2 ini. Bagian C juga level 3. Nah, jadi semakin kita buat, dia muncul di samping sini nih. Oke. Nah, ini 2.3. Ini kan udah yang baru kan. Maksudnya yang bukan 2.2 lagi. Jadi, tapi dia masih ada di dalam bab 2.
jadi kita tetap pilih dia level 2. Nah kemudian ini karena ini sudah yang baru, jadi kita pilih dia level 1. Oke, ini juga jadi. Nah teman-teman, kalau keunggulan yang di sini, kita bisa klik di sembarang tempat aja, nggak perlu di blok gitu kayak yang cara pertama. Jadi kita tinggal klik aja, kemudian kita pilih level 2 gitu. Nah dia nanti ubah sendiri gitu teman-teman. Oke, level 2. Nah kemudian ini level 1 selesai. Oke, kita tinggal close outline view. Oke, kita lihat teman-teman tuh. Jadi kalau misalnya di sini juga mempermudah sih, misalnya kita mau ke 2.2, kita klik aja. Oke, muncul 2.2. Kita mau ke penutup, oke, muncul bab 3 penutup gitu. Kita mau ke atas lagi nih. Oke, nah seperti itu ya teman-teman. Oke, sebelum kita mau masukin daftar isinya, kita perlu kan buat halamannya terlebih dahulu. Oke, kita akan buat halamannya ya. Kita kesini aja, paling atas, kemudian kita insert. Ini biarin aja dulu ya teman-teman. Kita insert, kemudian kita pilih page number, bottom of page. Bottom of page. Kemudian kalau saya pilih pengen nomornya yang di tengah ya di tengah, tapi sini bisa dipilih untuk yang pojok kanan atau pojok kiri. Tapi kali ini saya akan contohkan yang di tengah ya. Oke, dia muncul kayak gini nih. Nah, ke bawah-bawahnya juga muncul tuh 2, 3. Oke. Tapi aku pengen yang di covernya ini tuh nggak ada nomor halamannya. Nah caranya tuh kayak gini teman-teman. Kita blok aja yang ini nomornya sampai dia jadi kayak gini. Kita blokkan. Nah kemudian kita klik yang ada di atas ini nih, different first page. Kita tunggu. Nah dia hilang sendiri teman-teman. Jadi jangan lupa centang different first page-nya ya. Nah pas muncul di sini, ini kan ada section 2 nih, section 2. Nah, jadi teman-teman lihat juga di sini, kalaupun misalnya tadi teman-teman udah ngubah section, tapi di sini belum ketulis sectionnya, misalnya teman-teman udah ngubah nih jadi section 2, tapi di sini masih ketulis section 1. Nah, teman-teman harus tambahin lagi karena biasanya mungkin kesalahan dari sistem atau gimana. Nanti pas teman-teman mau ngubah halaman, dia jadi ngikutnya yang di atas. Nah, itu akan susah lagi teman-teman. Oke, sekarang kita akan ngubah yang bagian apa nih, daftar isi. Kita akan ngubah ya, sama caranya kita blok juga. Nah kemudian di bagian sini, di bagian desain ini, ada di bagian kiri nih page number yang di sini ya teman-teman. Kemudian format page number. Nah dia muncul nanti menunya kayak gini. Jadi di number format ini kita pilih, misalnya aku pengen yang ini nih. Nah kemudian kita start add ini gunanya misalnya teman-teman mau mulai dia dari 2 atau dari 3 itu bisa, tapi kali ini aku bakal mulainya dari 1 ya. Oke, jadi start add yang 1 ini ya. Oke, nah dia keubah nih teman-teman, jadi 1, daftar gambarnya 2, daftar tabelnya 3. Nah pas masuk ke bab 1 jadi 4. Aku maunya pas masuk ke bab 1 dia jadi 1. Sama teman-teman, di blok aja. Kemudian di page number kita format page number lagi. Nah kita ganti number formatnya kan udah benar kan. Nah tinggal start add-nya 1 benar. Oke. Nah dia keganti sendiri tuh. Oke, kita lihat ke bawah. Nah dia berurutan 2, 3 sampai seterusnya. Nah misalnya pas di daftar pustaka aku pengen dia jadi huruf kecil, sama teman-teman kita blok lagi, kemudian kita page number, format page number, kita pilih yang huruf kecil. Oke, start add-nya bisa A atau dari terserah teman-teman. Dan oke. Nah dia jadi berubah.
Jadi nggak ada ngaruhnya sama yang di atas karena kita udah pisah section nih. Di sini udah section 4, tapi di sini section 3. Jadi itu gunanya salah satu fungsi dari section, teman-teman. Oke, ketika udah kita close aja header and footer. Nah, kemudian kita akan membuat nama dari gambar-gambar ini, gambar dan tabel, karena kita kan mau buat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel gitu, teman-teman. Atau misalnya teman-teman mau langsung isi aja, bisa isi aja dulu di sini ya, daftar isinya. Caranya gimana? Caranya kita buat dulu. Nah, dari sini kan kursornya kita ke references. Nah, di references ini ada ini, teman-teman, menu table of content. Nah, kita pilih aja table of content. Nah, dia muncul sendiri nih, teman-teman. Tinggal kita hapus tulisan table of contentnya. Oke, ini juga bisa kita close ya, teman-teman, kalau udah. Oke, dia jadi kayak gini. Nah, misalnya tiba-tiba ada tambahan nih. Terus kalau misalnya ada tambahan di bagian isinya kan otomatis halamannya pasti berubah dong. Tapi udah buat kayak gini, gak apa-apa, teman-teman. Kita tinggal klik aja terus update table. Kita bisa update page number only atau update entire table gitu. Nah, oke, kita akan masuk ke daftar gambar ya dan daftar tabel sekalian, teman-teman. Kita coba dari gambar pertama. Kita klik dulu gambarnya, kemudian sama, dia ada di menu references juga, tapi di insert caption. Nah, ini captionnya kan masih ini nih, teman-teman, tapi kita mau buat captionnya gambar. Nah, kita tinggal pilih di label sini, cari gambar. Oh, ada ternyata gambar. Misalnya kalau misalnya nggak ada gambar, kita bisa di new label. Kemudian kita klik labelnya apa, kemudian kita oke, gitu, teman-teman. Nah, jadi gambar satu misalnya saya buat keanekaragaman agama di Indonesia. Oke. Nah, dia akan muncul sendiri, teman-teman. Tapi tinggal tengahin aja. Kalau misalnya di home, kemudian di sini. Oke. Nah, yang kedua tabel nih, teman-teman, sama, kita klik dulu aja tabelnya. Kemudian kita ke references, kita ke insert caption. Tapi ini kan gambar nih, kita bisa cari yang tabel. Nah, jadi nanti dia otomatis akan jadi kayak gini, tabel 1. Ini jumlah barang di kelas. Oke. Nah, bedanya gambar sama tabel, teman-teman, tabel itu nanti tulisannya ada di bagian atas. Kalau misalnya gambar itu tulisannya di bagian bawah gitu. Oke, ini juga kita tengahin. Nah, ini juga gambar, sama, teman-teman. Ke references, insert caption. Ini kan tabel, jangan lupa diganti jadi gambar. Nah, kemudian ini misalnya orasi damai. Oke. Oh, jangan lupa kita tengahin juga. Oke. Nah, kemudian ke tabel lagi, sama, di references, kemudian insert caption, kita ganti, jangan lupa tabel jadi jumlah penduduk di Indonesia. Oke. Nah, nanti kita tengahin juga, teman-teman, jangan lupa, biar lebih rapi aja sih. Nah, ini bab 3 penutupnya ada di sini. Kita mau pindah ke bawah. Saya mau biar dia ada di halaman yang baru. Nah, jangan di enter kayak gini ya, teman-teman. Tapi kita buat kayak gini. Dia ada di layout, kemudian bricks, pakai bricks page. Oke. Nah, dia akan langsung ke bawah kayak gini.
Oke, sekarang gambar yang terakhir. Kita ke references lagi, insert caption. Kita pilih gambar. Judulnya demokrasi untuk semua. Oke. Jangan lupa ketengahin. Nah, selesai. Udah gak ada lagi gambar kan? Ini ada lebih satu nih. Kita tinggal hapus aja ke atas. Oke. Nah, kita ke atas. Oke. Tadi kayaknya halamannya berubah deh, karena diubah kan tadi sama aku. Jadi kita update table lagi. Kemudian kita update entire table. Oke. Nah, nanti ada bagian yang keubah di sini. Nomor halamannya otomatis berubah. Oke, sekarang kita akan masukin daftar gambarnya. Kita akan masukin daftar gambar, sama ada di references lagi menunya. Kemudian kita kan tadi kita ke insert caption. Sekarang kita ke atas yang ini. Yang ini, table of figures. Oke, kemudian kita lihat caption labelnya. Kita pilih, tadi kan kita buatnya gambar, berarti caption labelnya benar kok gambar. Kemudian formatnya sama, mau from template atau formal juga bisa. Nih, nanti bisa dilihat di sini. Kalau nanti formal jadi kayak gini, tapi kalau from template dia biasa aja tulisannya kayak gitu. Terus kita oke. Tada, muncul. Daftar tabel juga sama. Di sini kita pilih sama, di sini juga. Tapi kita ubah gambar jadi tabel. Oke juga. Nah, dia muncul sendiri nih teman-teman. Oke. Nah, udah jadi kan semuanya. Nah, itulah teman-teman pembelajaran kita hari ini. Sekian. Kalau ada saran, komentar, silakan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih semua. Semoga memberkati teman-teman semua.